teman-teman remaja dan shalom juga untuk kakak-kakak Naposo. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik aja ya di rumah, karena pemerintah menganjurkan kita untuk tetap stay at home. Oke, untuk mengawali ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini, di kesempatan kali ini, kami masih dapat berkumpul kembali untuk melakukan ibadah online. Tuhan berkati, Tuhan bimbing kami, Tuhan lancarkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Teman-teman, aku tahu pasti kalian sedang dalam situasi yang sangat panik. Tapi apakah kalian tahu bahwa sebenarnya yang seharusnya kita lakukan adalah mengucap syukur dan memuji Tuhan. Sebab Allah telah hadir bagi kita. Mari kita sama-sama bernyanyi Tuhan Yesus baik. Satu Tawarik 16 ayat 31. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. 1 Tawarik 16 ayat 32. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria padang dan segala yang di atasnya. 1 Tawarik 16 ayat 33. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 35. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. 1 Tawarik 16 ayat 36. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, terpujilah Tuhan. Diminta dengan kasih, Nadia Gultom sebagai pemimpin doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa Engkau masih mengumpulkan kami di ibadah online kami ya Bapa. Ya Bapa, kami di sini membawa pokok doa yaitu berkatilah para pelayan-pelayanan gerejamu ya Bapa. Kiranya Engkau yang masih memberikan semangat pada kami untuk menjalankan tugas kami yaitu melayani-Mu dan melayani jemaat-Mu ya Bapa. Berkati juga ke kelas 12 kami yang baru saja lulus dan mereka ingin melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Engkau yang selalu memimpin mereka ya Bapak.
berkati juga kakak kami yang sedang kuliah, berkatilah kuliah online mereka ya Bapak. Kiranya Engkau yang mempermudah pola pikir kakak kami supaya kakak kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh para dosen-dosen ya Bapak. Berkati juga kami Bapak, SD, SMP, SMA yang sedang melakukan pembelajaran online. Kiranya Engkau yang selalu membimbing kami juga ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga abang kakak kami yang sedang kerja. Engkau yang selalu membimbing mereka, Engkau yang selalu menjaga mereka ya Bapak. Kiranya Engkau yang selalu bersama dengan mereka Bapak. Berkati juga kakak abang kami yang sedang mencari jodoh. Kiranya Engkau yang mempertemukan mereka dengan jodoh-jodohnya. Engkau yang memberikan mereka pasangan supaya menjadi pasangan yang sesuai dengan perintah-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami di sini juga memohon kepadamu dalam situasi saat ini COVID-19, Engkau yang selalu membimbing kami, Engkau yang selalu menjaga kami ya Bapak. Berkatilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya Bapak. Engkau yang tahu dengan semuanya ini Bapak. Ya Bapak, ampunilah segala dosa-dosa kami yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalian tahu gak sih, sejak kita lahir, sejak kita dalam kandungan mama, kita sudah diutus loh sebagai anak Tuhan. Luar biasa banget ya kasih Tuhan. Yuk sama-sama mensyukuri apa yang sudah jadi kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Dengan Apa Kan Ku Balas. Sebelum kita memulai persekutuan kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dan mistis, kita berjumpa kembali dalam persekutuan PA Remaja Naposo yang sangat kita cintai ini. Firman Tuhan yang diberikan, yang diangkat buat kita, yaitu dari kitab Paulus, suratnya kepada Timotius, anaknya dalam rohani.
suratnya yang kedua dari 2 Timotius 1 ayat 5. Supaya sama-sama kita membacanya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama di dalam nenekmu Lois dan juga di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Pendidikan itu sangat penting bagi pertumbuhan hidup manusia. Dan pendidikan itu sudah dimulai ketika kita ada dan sebelum juga kita ada. Sebelum kita terlahir itu sudah ada. Dan Tuhan juga telah mempersiapkan kita dalam didikannya, dalam ajarannya, di dalam firman-Nya. Seperti yang Paulus katakan kepada Timotius di suratnya ini, bahwa dia yakin bahwa firman itu sudah ada ketika itu disampaikan kepada neneknya Lois dan juga ibunya Eunike. Dan itulah yang membentuk kita menjadi orang yang tangguh, terutama generasi-generasi muda Kristen yang telah bergumul dalam firman Tuhan akan mendapatkan pembentukan dari Tuhan melalui firman-Nya. Dan juga kita telah mengetahui di tahun-tahun 2000-an telah dibentuk yang istilahnya adalah PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini, di mana dari Dinas Pendidikan telah mengerti bahwa pendidikan itu adalah dimulai ketika kita di dalam kandungan. Dan itu yang membentuk manusia menjadi orang-orang yang cemerlang. Tuhan juga sudah mendidik kita sebelum kita lahir. Ketika Paulus mengatakan bahwa itu sudah ada di dalam neneknya Lois dan ibunya Eunike, dan itu juga yang diajarkan kepada Paulus dan juga yang diajarkan kepada Timotius ketika dia dipilih Tuhan menjadi pelayannya. Firman Tuhan itu diberikan untuk membentuk manusia sesuai dengan kehendak Tuhan dan membentuk manusia supaya dia menjadi orang-orang yang berguna, yang menjadi berkat di dalam kehidupannya. Paulus juga mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang merupakan topik di tahun pendidikan di tahun yang lalu, segala firman Tuhan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berarti Tuhan telah mempersiapkan umatnya. Tuhan telah mempersiapkan generasi penerus gereja, pemuda-pemudi melalui firman-Nya. Dan itu dia sampaikan melalui keluarga, melalui orang tua kita, dan juga melalui orang-orang yang di sekitar kita. Saya jadi teringat di mana saya mengenal kata virus yang saat ini telah mewabah di dunia. Sewaktu saya kecil, saya melihat noda di wajah abang saya dan saya ingin membersihkannya. Ketika saya ingin membersihkannya, saya dilarang oleh orang-orang pada waktu itu karena mereka mengatakan bahwa jangan pakai tangan. Kenapa? Karena ada virus di situ. Jadi saya mengenal kata virus dan mempelajarinya waktu itu, apa itu? Ternyata itu adalah penyakit yang bisa menular dan juga menyebar. Dan juga saya teringat ketika saat ini gencar-gencarnya untuk
rajin cuci tangan, ternyata dahulu juga kita disuruh untuk hati-hati menggunakan tangan dalam nyanyian sekolah minggu kita. Di situ kita telah dibentuk untuk menjadi orang yang berhati-hati dan juga orang yang tahu bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Banyak pelajaran yang bermanfaat yang kita dapatkan dari Tuhan ketika kita mendidik dan ketika kita dididik oleh Tuhan, seperti Tuhan mempersiapkan Timotius. Apakah Anda percaya juga bahwa Tuhan juga sedang mempersiapkan jemaatnya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? Kita masih mengingat tahun-tahun yang telah kita lalui. Kita sudah melewati tahun sekolah minggu, tahun remaja, tahun perempuan, tahun bapak, tahun keluarga, terlebih tahun pendidikan, dan juga terlebih lagi tahun kebersihan dan juga kesehatan. Kita percaya bahwa itulah bentukan Tuhan untuk kita, bagaimana kita menghadapi apa yang akan terjadi di depan kita. Dan saat ini kita menjalani tahun Zending. Tuhan menyuruh kita untuk membuktikan bahwa Dia sudah mempersiapkan orang-orang yang percaya untuk memberikan kekuatan, karena orang-orang yang percaya sudah dipersiapkan untuk itu, untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan hal-hal yang baik ketika kita menghadapi situasi dan masa-masa yang sulit ini. Dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, supaya orang-orang yang percaya itu selalu berbuat benar. Orang-orang yang percaya itu dapat menjadi berkat di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika Tuhan mendidik kita, ketika Tuhan membentuk kita, ketika Tuhan memurnikan iman kita, ketika Tuhan mempersiapkan kita, kita harus turut kehendaknya supaya rencana Tuhan terjadi dan juga hadir di tengah-tengah dunia ini. Terlebih di saat-saat kita menghadapi wabah seperti ini, kita dapat menghadapinya dengan iman dan juga kepercayaan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, tetaplah hidup dalam penyertaan, pemeliharaan, dan didikan Tuhan, supaya kita dapat membawa kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu yang telah mengingatkan dan juga menyadarkan kami akan pentingnya didikan-Mu yang memurnikan hati dan jiwa kami. Saat ini Tuhan, kami bersukacita karena kami telah menerima pengajaran-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menjadi berkat, membawa kekuatan-Mu dalam masa-masa sulit seperti saat ini. Ya Tuhan, tetaplah didik kami, ajari kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar rencana-Mu dan kerajaan-Mu hadir di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kalian sudah mendengarkan kan firman Tuhan tadi? Nah, seharusnya kalian sekarang gak usah panik lagi, karena hidup kita semua sudah ada di tangan Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu.
Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita berdoa dalam doa yang diajarkan oleh Yesus bagi kita. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Halo remaja Poso Gulung, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ibadah online pada minggu ini. Oh ya, aku punya informasi nih, kalian sudah melihat flyer ini belum? Nah, kalau sudah, aku mau mengajak kalian untuk memberikan sedikit apa yang kita punya, entah itu barang, dana, atau apapun itulah. Karena kita akan mengadakan bakti sosial kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan di tengah-tengah pandemi wabah virus corona yang saat ini terjadi. Ya, untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek di SG Instagram NHKBP Maranatha Cilegon. Oke, tunggu ya.